Hampir ulama besar ternama di Madura dan Jawa adalah murid Syekhona Kholil. Selain itu, muridnya rata-rata berumur panjang, banyak di atas 90 tahun. Hal ini berkat Syekhona Kholil yang mendoakan semua muridnya agar berumur panjang dan bermanfaat ilmunya. Umur yang panjang dan ilmu yang bermanfaat tentu baik sekali. Kini, muridnya menyebar di Nusantara, namun sebagian besar berada di Pulau Jawa. Berikut ini murid Syekhona Kholil Bangkalan yang mudah dikenal. 1. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pesantren ini memiliki keahlian kajian ilmu hadis khususnya hadis Bukhari. Di kalangan para santri mendapat panggilan kehormatan Hadratus Syekh. 2. Kiai Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Asem Bagus Situbondo. Pesantrennya dihuni belasan ribu santri. Sebagai pemrakarsa berdirinya pesantren tinggi lembaga kader fuqaha. 3. Kiai Abdul Wahab Hasbullah, penerus pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Tokoh utama terbentuknya NU, pendiri Nahdlatul Wathon, pelopor diskusi para cendekiawan Taswirul Afkar, mantan Rois Am NU kedua. 4. Kiai Bisri Syamsuri, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Marif, Denanyar Jombang, pendiri Syarikat Islam Cabang Makkah, mantan Rois Am NU ketiga. 5. Kiai Maksum, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang, seorang kiai yang konservatif dengan wawasan luas dan mendalam, dikenal sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam. 6. Kiai Bisri Mustafa, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Rembang. Ia dikenal sebagai mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Elbris fi Marifati Tafsiril Quranil Aziz, sebanyak 3 jilid tebal berhuruf Jawa Pegon. 7. Kiai Muhammad Sidik, pendiri dan pengasuh Pesantren Sidikiyah, Jember. Ketika Kiai Sidik nyantri pada Syekhona Kholil, pernah menimba air sumur berisi berlian. Lalu Kiai Sidik berkata, "Bukan ini yang aku kehendaki, aku hanya ingin semua keturunanku menjadi orang yang mulia," sambil mengembalikan semua berlian ke dalam sumur. Selesai menimba ilmu, Syekhona Kholil menyuruh Sidik menempati daerah Jember. Kelak nama kota tersebut dikenal dengan nama Jember. 8. Kiai Muhammad Hasan Genggong, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan umum mendapat porsi sama dengan ilmu agama. 9. Kiai Zaini Munim, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. Pendidikan Maratus Solihah cukup mendapat perhatian di pesantren ini. 10. Kiai Abdullah Mubarak, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Pesantren Suryalaya kini dikenal juga menampung pengobatan penderita narkoba. Putranya bernama Kiai Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin dikenal dengan sebutan Abah Anom, sebagai mursyid Qadiriyah wan Naqsyabandiyah tersepuh di Indonesia saat ini. 11. Kiai Asy'ari, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tolabah, Wonosari Bondowoso. Gambaran seorang kiai yang sangat dekat dengan rakyat, sering silaturahmi kepada orang awam tanpa harus diundang. 12. Kiai Abi Sujak, pendiri dan pengasuh Pesantren Asta Tinggi, Kebun Agung Sumeneb. Letak pesantren ini di tempat yang sangat tinggi dan indah sekali. Suasana salaf masih dipertahankan sampai sekarang. 13. Kiai Abdul Aziz Ali Wafa, pendiri dan pengasuh Pesantren Bustanul Ulum, Tempurejo, Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu nahwu dan sorof. 14. Kiai Syamsul Arifin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Asem Bagus. Kiai Syamsul seorang yang sangat zuhud terhadap dunia. 15. Kiai Maskur, banyak berkiprah di bidang politik dan kenegaraan. Menjadi Panglima Sabilillah, Ketua Umum PBNU, Menteri Agama.
Dr. Ruslan Abdul Ghani menilai Kiai Maskur seorang negarawan karena selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri dan kelompok. 16. Kiai Usmuni, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Usmuni, Ternate Sumeneb. Nampaknya Kiai Usmuni mewarisi karomah Syekhona Kholil. Sering ucapan dan perilakunya menjadi fakta. Semasa mudanya sering bertapa di Gua Pajudan Pamekasan. 17. Kiai Karimullah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Taman, Bondowoso. Pesantren ini sekarang dikenal dengan Pesantren Miftahul Ulum. Suasana salaf tetap dipertahankan di pesantren ini. 18. Kiai Abdul Karim, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Seorang figur kiai yang selalu mengingat guru-gurunya. Menjelang wafatnya ia selalu berucap, "Dongak-dongakno aku mati diakone santrin Syekhona Kholil, sebab leku golek ilmu kawit durung balik." 19. Kiai Munawir, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Sebuah pesantren spesialis Al-Quran baik bin Nador maupun bil goib. Selain itu, kajian qiraat sab'ah juga diajarkan. Salah seorang keturunannya bernama Ahmad Warson Munawir mampu membuat kamus sebesar Kamus Munjid, berjudul Kamus Al-Munawir setebal lebih dari 1.500 halaman. 20. Kiai Khozin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo. Beliau adalah seorang santri yang sangat tawaduk kepada siapa saja yang dianggap ulama. 21. Kiai Nawawi bin Nur Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Pesantren ini sangat berwibawa. Selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan. Seringkali menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat syubhat. 22. Kiai Abdullah Fakih bin Umar, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Cemoro, Rogo Jampi. Hafiz Al-Quran dan banyak memiliki karomah. 23. Kiai Yasin bin Rois, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Suniyah, Pasuruan. Karena ketekunannya beribadah, Syekhona Kholil Bangkalan menjuluki malaikat dunia. 24. Kiai Tolha Rowi, penerus Pondok Pesantren Sumur Nangka, Mudung, yang dirintis ayahnya Kiai Muhammad Rowi yang juga murid Syekhona Kholil. Talha Rowi adalah murid yang mendampingi detik-detik wafatnya sang guru. 25. Kiai Abdul Fatah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. Meskipun pesantren ini berada di tengah kota, suasana salaf masih kental. 26. Kiai Ridwan bin Ahmad, Sedayu, Gresik. Selain hafal Al-Quran, juga pakar tentang ilmu hisab. 27. Kiai Ahmad Kusyairi, penerus Pondok Pesantren Salafiyah, Pasuruan. Hafiz Al-Quran, mewarisi ilmu laduni dari gurunya. Menguasai berbagai bahasa asing. Karena kealimannya, Kiai Kusyairi mengajarkan fikih sekaligus 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 28. Kiai Romli Tamim, penerus Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Membangun sebuah perguruan tinggi megah bernama Universitas Darul Ulum. Dalam kitab Samratul Fikriyah, Kiai Romli sah sebagai mursyid Thoriqoh Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. 29. Kiai Ridwan Abdullah, seorang kiai yang berbakat pelukis, pencipta lambang NU. Di kalangan organisasi ini dikenal 3 serangkai, yaitu Kiai Wahab Hasbullah sebagai pendirinya, Kiai Alwi Abdul Aziz sebagai pencipta nama dan Kiai Ridwan sebagai pencipta lambangnya. 30. Kiai Abdul Hamid bin Itsbat, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Pamekasan. Pesantren ini terkenal kepiawaiannya tentang ilmu alat. Begitu memasuki pesantren ini, suasana salaf akan terasa. 31. Kiai Abdul Majid bin Abdul Hamid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata, Pamekasan. Selain terkenal kajian ilmu alat, juga fikih Syafi'i sangat ditekankan. 32. Kiai Muhammad Toha Jamaluddin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Sumber Gayam, Pamekasan. Kiai Taha sangat ahli tentang ilmu baca Al-Quran. 33. Kiai Jazuli Usman,
Pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso Mojo Kediri. Sebuah pesantren salaf di pinggiran Sungai Brantas. Kini ribuan santri putra-putri mengais ilmu di pesantren ini. 34. Kiai Hasan Mustofa, Garut, Jawa Barat. Kiai Hasan Mustofa adalah seorang sastrawan yang produktif. Karyanya ditulis dengan bahasa Melayu, Sunda dan Arab. Salah satu karyanya diterbitkan di Mesir. Pada tahun 1946 kitab Bab Adat-Adat Urang Priangan Jem Sunda Liana diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Rudolf Aernoutken. 35. Kiai Fakih Mas Kumambang, Gresik, Jawa Timur. Kiai Fakih adalah pakar tentang fikih. Sering terjadi perdebatan sengit tentang berbagai masalah dengan Kiai Hashim Asy'ari. 36. Dr. Insinyur Haji Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Presiden RI 1. Menurut penuturan Kiai Asad Syamsul Arifin, Bung Karno diakui sebagai teman Kiai Asad. Meskipun Bung Karno tidak resmi sebagai murid, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekhona Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Jasa Bung Karno membangun Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Salman di Bandung. Dalam kepemimpinannya berhasil merealisasikan proyek terjemah dan tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang menghasilkan 1 terjemah Al-Quran dan 11 jilid tafsirnya. 37. Kiai Yatawi, Puger, Jember. Seorang kiai sekaligus pendekar, banyak menyadarkan Bromo Corah wilayah pantai selatan ke dalam pangkuan Islam. 38. Kiai Abdul Wahab, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda, Penatapan Banyuwangi. Kiai Wahab adalah seorang kiai yang sangat piawai dalam mendamaikan dua orang yang bersengketa. 39. Kiai Makruf, Kedunglo Kediri, Jawa Timur. Murid Syekhona yang memiliki mata batiniyah yang kuat sekali. Di kalangan santrinya dipanggil dengan kehormatan Arif Billah. 40. Said Ali Bafaki, pendiri dan pengasuh pesantren Syamsul Huda, Negara Bali. Pesantren Syamsul Huda adalah benteng Islam di Bali Barat, kelungkung benteng Islam di Bali Timur. Semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, ikuti terus channelnya, subscribe, like, dan tekan loncengnya.